Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kimia analisis kuantitatif. Jadi praktikum ini diganti dengan praktikum online karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai gravimetri. Nah, kita akan menetapkan kadar sampel yang kita gunakan adalah Na2SO4. Nah, sebelum kita memulai tahapan dari gravimetri, kita mengenal dulu bahan dan alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, bahannya tentunya ada sampel yang sudah diletakkan di dalam botol, yaitu Na2SO4. Kemudian ada BaCl2, selanjutnya ada Aquades. Kemudian alat yang digunakan dalam proses gravimetri, yang pertama ada Erlenmeyer, kemudian ada Beker glass, selanjutnya ada krus porselin serta tutupnya, selanjutnya ada crucible tong, kemudian ada corong gelas, selanjutnya ada gelas arloji, kemudian ada filler, selanjutnya ada pipet volume, pipet tetes, dan yang terakhir ada kertas saring Botman 40. Oke, masuk ke tahapan pertama. Yang pertama kita preparasi sampelnya terlebih dahulu. Kita pipet sampel menggunakan pipet volume 25 ml. Kita pipet langsung dari botol sampel. Jangan lupa sebelum kita pipet, pastikan terlebih dahulu pipetnya bersih. Kemudian kita bilas dengan cairan yang akan kita pipet. Kita pasang dulu fillernya. Sebelum filler dipasang, pastikan udara yang ada di dalam bola filler ini dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita ambil sedikit larutan sampel guna untuk membilas pipet volume. Nah, kita copot dulu fillernya. Kemudian kita bilas, kita pastikan semua dinding dari pipet volume terbasahi oleh sampel. Seperti ini, kelihatan ya? Kalau sudah kita bilas, bilasannya silakan dibuang terlebih dahulu. Setelah larutan tadi digunakan untuk membilas, setelah selesai dibilas, kemudian langsung pipet, yaitu 25 ml. Pipet pelan-pelan sampai dia menunjukkan garis tanda 25 ml pada pipet volume. Nah, ini garisnya, silakan diamati ketika memipet, dilihat garis tanda dari pipet volume. Oke, kita paskan dulu volumenya. Nah, meniskus bawah itu harus tepat pada garis tanda. Nah, ini sudah dilihat, kelihatan. Setelah ini menunjukkan, meniskus bawah menunjukkan garis tanda, kita bersihkan dulu pipet, bagian ujung pipet tanpa menyentuh ujungnya. Jadi kita bersihkan bagian luar pipet. Kalau sudah bersih, kita masukkan ke wadah sampel, yaitu Beker glass 250 ml. Kita langsung masukkan, tekan E pada filler atau exhaust. Nah, pastikan semuanya
Oke, ini sudah semuanya. Nah, bisa dilihat ininya sudah kosong. Nah, kalau sudah selesai, kita copot fillernya, kemudian kita simpan kembali pipet volume. Selanjutnya kita tambahkan HCl pekat, yaitu 0,3 sampai 0,6 mili. Sebelumnya kita menambahkan HCl pekat itu menggunakan pipet tetes biasa. Kita kalibrasi dulu pipet tetes. Kalibrasinya menggunakan gelas ukur yang paling kecil ya, gelas ukur. Kemudian kita teteskan pada ukuran 1 mili, itu nanti menghasilkan berapa tetes. Nah, baru itu nanti kita gunakan untuk penambahan HCl. Di sini kita menambahkan HCl 0,4 mili, 0,4 mili saja. Jadi 0,4 mili saya tadi sudah kalibrasi pipet, yaitu sebanyak 10 tetes. Karena 1 mili itu 25 tetes. Kalau 0,4 mili berarti tinggal dikali 0,4 mili dikali 25 tetes, dapat hasilnya 10 tetes. Kita tambahkan HCl pekat 10 tetes. HCl pekat penyimpanannya di lemari asam. Jadi kita ke lemari asam. Yuk. Setelah itu kita tetesi langsung HCl pekat. Tadi berapa? Yaitu 10 tetes ya. Kita ambil 0,4 mili atau 10 tetes. Kita buka dulu. Hati-hati dalam mengambil larutan yang pekat-pekat ya. Kita teteskan 10 tetes. 1. Nah, kalau sudah, kembalikan sisanya. Kemudian langsung tutup larutannya. Ya, tolong diperhatikan dalam mengambil larutan di lemari asam, kalian harus menggunakan APD yang lengkap, kemudian harus hati-hati dan langsung ditutup. Yang berada di dalam sini adalah larutan sampel 25 mili, kemudian ada HCl pekat yang sudah ditetesi tadi sebanyak 0,4 mili atau 10 tetes, kemudian ditambahkan Aquades A 200 mili. Jadi di sini sudah ada larutan sampel, kemudian ditambah Aquades sampai batas 200 mili. Ya, kita tambahkan Aquades. Kita tambahkan Aquades A 200 mili. Jika sudah mendekati 200 mili, kita tambahkan menggunakan pipet tetes. Ya, pelan-pelan menggunakan pipet tetes. Pastikan ketika mengetkan, kita benar-benar melihat meniskus bawah dari larutan itu tepat di angka 200 mili. Ya, pastikan sejajar dengan latar. Oke, sudah 200 mili. Selanjutnya kita aduk. Pastikan semua alat yang kita gunakan itu bersih. Ya, kita aduk homogen. Setelah itu kita beri label dan disimpan. Kemudian kita menyiapkan larutan yang selanjutnya. Selanjutnya, setelah preparasi sampel selesai, kemudian kita simpan terlebih dahulu sampel yang tadi. Selanjutnya kita membuat reaksi BaCl2 5%. Nah, 5% di sini artinya 5 gram dalam 100 mili pelarut. Nah, kita pelarutnya pakai Aquades. Kemudian kita timbang dulu BaCl2 menggunakan timbangan analitik kasar. Ya, jadi 5 gram. Untuk proses penimbangannya secara detail, silahkan diputar kembali video cara menimbang yang baik dan benar ya. Selanjutnya, ini sudah didapatkan 5 gram. Setelah ditimbang 5 gram, kita langsung masukkan ke dalam beker gelas. Kita masukkan ke dalam beker gelas, kemudian kita tambah Aquades sampai 100 mili. Sudah mendekati, kita tambah gunakan pipet, harus
ml, kita aduk, larut. Kemudian kalau sudah larut semuanya sudah homogen, kita beri label dan disimpan. Selanjutnya masuk ke tahap pengendapan. Kita akan mengendapkan dari sampel ya dengan reaksi BaCl2. Jadi sampel dan BaCl2 diletakkan di atas hot plate. Di atas hot plate, kemudian di dalam sampel kita taruh batang pengaduk, kemudian ditutup menggunakan gelas arloji. Ya. Oke, jangan lupa kita nyalakan dulu hot plate-nya ya. Kemudian kita tunggu sampai hangat. Setelah hangat, kita lakukan proses pengendapan ya. Kita mulai proses pengendapan dengan meneteskan BaCl2 ya. Nah, itu kita lihat perlahan. Itu masih ada endapan yang turun ya. Jadi dia perlahan akan mengendap. Kita teteskan terus-menerus BaCl2 sampai tidak ada endapan lagi atau ditandai dengan tidak keruhnya larutan sampel. Ya, ketika ditambah BaCl2 dia tidak keruh, maka hentikan proses penambahan BaCl2. Nah, ini proses penambahan BaCl2 itu sampai tidak keruh lagi. Nah, ini bisa dilihat ya, ketika diteteskan itu sudah tidak ada kekeruhan lagi. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke proses aging. Jadi setelah ini selesai ditambah BaCl2, selanjutnya tetap dipanaskan selama 1 jam dan ini larutannya dijaga agar tetap hangat. Ya, reaksi bisa diturunkan. Selanjutnya kita tunggu proses aging itu selama 1 jam. Nah, ini nanti tidak boleh mendidih, kemudian volume sampel itu tidak boleh kurang dari 150 ml. Jadi tetap diperhatikan volume dari sampel. Nah, ini setelah melalui proses aging selama 1 jam. Ya, kita lihat di sini ya, di gelas arloji ada embun-embun, kita masukkan ke dalam sampel ya. Kita jadikan satu, caranya seperti ini. Kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu kita semprot sampel yang menempel pada gelas arloji. Ya. Kita semprot ya agar dia menjadi satu dengan larutan sampel. Oke, setelah kita semprot, selanjutnya kita tes kembali untuk memastikan apakah dia sudah mengendap sempurna atau belum. Kita teteskan kembali BaCl2, kita lihat apakah masih keruh atau tetap bening. Ya, kita teteskan. Nah, di sini sudah tidak terlihat lagi keruh di dalam larutannya. Berarti proses ini telah selesai. Selanjutnya ke tahap penyaringan.